Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi JJMers dimanapun berada dan bertugas. Senang sekali ya di pagi hari yang cerah ini kembali Nina hadir di ruang dengar JJMers. Namun kali ini di program Seller News, suatu program yang akan menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya eh, di bidangnya ataupun dengan bidangnya masing-masing. Dan saat ini JJMers telah hadir di studio radio kita narasumber dari Dinas Perawatan Angkatan Laut ya di Suat Persal. Telah hadir Mayor Laut Khusus Garis Miring Wanita Rosa Maria Elizabeth Riberu, dan beliau sehari-hari berdinas di Subsi Tunjangan ya Dinas Perawatan Angkatan Laut. Dan kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mayor Rosa. Selamat pagi Mbak Nina. Iya, gimana nih kabarnya? Iya, luar biasa semakin bahagia Alhamdulillah, ya. semakin bahagia tentunya dan pastinya. Terima kasih sudah hadir di Sama-sama. studio radio kita ya. Tentunya kita nanti akan berbagi informasi nih mengenai subsidi tunjangan ya, Ya. Mayor Rosa ya di Dinas Perawatan Angkatan Laut. Dan JJMers sesuai dengan tema kita hari ini yaitu hak personil berupa tunjangan, brevet, PIN, dan juga lencana. Gimana? Kita langsung saja ke pertanyaan sepertinya. Dan pertanyaan pertama nih, Mayor Rosa ya, jelaskan nih tentang, waduh kayak ujian ya, jelaskan tentang sepertinya. Serius sekali nih. Jelaskan tentang bagian dari Subdisyan Pers di Suat Persal yang mengurusi proses administrasi hak-hak personil, yaitu berupa tunjangan, kemudian brevet, PIN, dan lencana. Tentunya JJMers juga ingin mengetahuinya ya. Silahkan. Iya. Terima kasih Mbak Nina. Untuk pengurusan hak-hak personil berupa tunjangan, brevet, PIN, dan lencana itu dilaksanakan oleh si hak pers, di mana di situ dipimpin oleh seorang kasih hak pers yang dijabat oleh seorang pamen berpangkat letkol. Kemudian sehari-harinya beliau bertanggung jawab dan berkedudukan di bawah Kasubdisyan Pers. Yang termasuk dalam pengurusan di studi hak pers itu ada pengurusan administrasi dan penyelesaian perubahan nama dan atau agama, kemudian pendistribusian belangko-belangko KTA, prajurit dan PNS, kemudian KTAK, KPI atau KPS, dan pastinya ada pengurusan tunjangan, brevet, PIN, dan lencana itu. Tapi yang kehormatan ya Mbak. Ya, kehormatan. Ya, dan kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih, Mayor Rosa ya. Tunjangan apa saja yang proses administrasi keputusan kasalnya dilaksanakan oleh si hak pers sendiri ya? Silahkan. Ya. Untuk tunjangan yang administrasinya dilakukan oleh si hak pers adalah tunjangan-tunjangan keahlian. Itu ada bahayaan amunisi dan bahan peledak, kemudian anti teror dan jaka, bahaya radiasi bagi pekerja di bidang kesehatan, kemudian peranata komputer, kompensasi kerja bagi penyidik di jajaran Pomal, kemudian jabatan fungsional pustakawan, kompensasi kerja bagi yang ditugaskan di bidang verifikasi kelaikan material, kemudian jabatan kesehatan untuk tenaga medis dan paramedis, pengamanan persandian, tenaga juru masak, kemudian anggota atau prajurit yang bertugas di wilayah terpencil, Bintara Pembina Potensi Maritim atau Bin Potmar, kemudian tenaga penyidik. Selain itu untuk brevet, PIN, dan lencana kehormatan keahlian ada brevet komando, brevet taifib, brevet kopaska, penerbang, kemudian para dasar, free fall, penyelam, dan brevet kapal selam. Nah, semua itu diatur dalam peraturan atau keputusan kasal. Luar biasa, banyak sekali ya. Banyak banget Mbak Nina, banyak banget. Tunjangan-tunjangannya ya, tadi sudah disebutkan tuh. Sampai ada berapa puluh sepertinya. Iya, banyak banget ya. Banyak sekali, betul, dan semuanya sudah diatur dalam peraturan dan keputusan kasal pastinya ya, Mayor Rosa. Ya, dan sebenarnya apa sih tujuan yang ingin dicapai dari pemberian hak-hak personil tadi yang berupa tunjangan, brevet, PIN, dan juga lencana ini?
Maya Iya, Rosa? untuk, pemberian itu Iya, diberikan ke mhm, pimpinan untuk tujuannya untuk memelihara mhm, kemampuan dan moral personel, betul. sehingga motivasi dan semangat tetap terjaga dalam melaksanakan tugas, Iya, baik gitu. sekali dan jadi memang sudah ada perhatian dari pimpinan juga ya, Iya, Maya Rosa betul. ya, untuk tentunya juga biar anggota tetap semangat dalam Iya, melaksanakan betul. tugas. Iya, betul. Iya dan lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya, eee, jelaskan mekanisme pengusulan dari tunjangan itu sendiri, Mayor. Oh, untuk mekanisme pengusulan tunjangan itu, Mhm, Disotpersal akan menerbitkan surat telegram, mhm, pemberitahuan tentang pengajuan usulan tunjangan yang heeh, akan diteruskan ke Kotama atau mhm, Satker pembina fungsi. Nanti dari Satker pembina fungsi itu akan diteruskan ke jajaran di bawahnya. mhm, baik, Kemudian Satker jajaran bawah itu mengusulkan kepada Satker atau Kotama pembina fungsi. Kembali ke utama pembina fungsi asal akan mengusulkan ke, Disotpersal. mhm, Nah, dari Disotpersal akan merekap, mencoklit, terus berkoordinasi dengan Babansatu Renspersal, kira-kira berapa, mhm, pagu anggaran yang tersedia. Setelah itu Disotpersal akan meneruskan konsep, eee, ST kepada mhm, Bapak Kasal, melalui setumal ya, dan proses lebih lanjut, setelah meminta persetujuan pejabat terkait. baik, Nah, kemudian setelah proses penomoran dan pengesahan di Setumal, mhm, keputusan Kasal akan didistribusikan kembali ke Kotama dan Satker-Satker, baik, gitu. Mayorsa. Dan memang sudah ada mekanisme sendiri ya, JJMers, tentang pengusulan tunjangan ini. Dan kemudian nih, Mayor Rosa, sebenarnya apa sih perbedaan dari brevet, kemudian juga PIN, dan juga lencana itu sendiri? Iya, kalau untuk, perbedaan antara Mhm, brevet, PIN, dan lencana itu, di ini kan dari itu sepertinya, brevet adalah, ya, tanda kualifikasi. baik, Nah, kualifikasi, mhm, kemahiran, dan keterampilan yang ya, diberikan kepada prajurit yang telah melaksanakan pendidikan dan latihan, kursus, serta penugasan tertentu. mhm, Kemudian PIN, ya, PIN adalah salah satu tanda keahlian yang diperoleh melalui pendidikan pengembangan umum, pendidikan pengembangan spesialisasi, mhm, dan pendidikan ilmu pengetahuan teknologi tertentu, atau karena penugasan sesuai ketentuan yang berlaku. ya, Dan yang terbaru mhm, adalah Peraturan Kasal Nomor 9 baik, Tahun 2026 mhm, tentang PIN mantan komandan oh, dan kepala satuan di lingkungan mmm, TNI Angkatan Laut. mhm mhm, baik baik, Kemudian kalau lencana, mhm, lencana itu adalah salah satu tanda keahlian mhm, yang diberikan kepada prajurit yang telah melaksanakan pendidikan kejuruan, kursus, dan pelatihan, baik baik. itu. Ya, dan semoga bisa membantu ya JJMers ya untuk membedakan antara brevet, kemudian juga PIN dan lencana tentunya. Ya, Ya, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya, Maya Rosa harus. nih. Secara garis besar ya, jelaskan secara garis besar nih peraturan Kasal terbaru yaitu Perkasal nomor 9 tahun 2026 tepatnya tanggal 11 Februari 2026 tentang PIN mantan komandan dan kepala satuan di lingkungan TNI Angkatan Laut. Karena ini mungkin baru ya, Maya Baru, Rosa ya ya. betul. Mhm. Ya, untuk telegram Kasal ini seperti Ya, penjelasan sebelumnya, PIN mhm, itu, ada tanda keahlian melalui betul, pendidikan dan lain-lain dan baik, juga salah satunya itu, mhm, karena penugasan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan jiwa korsa, mhm, kemudian kebanggaan dan profesionalisme personel TNI AL, maka dikeluarkan peraturan Kasal tentang PIN mantan komandan dan mhm, kepala satuan di lingkungan TNI AL. Nah, PIN itu, PIN mhm, komandan dan kepala satuan itu diberikan kepada mantan komandan KRI, mhm, kemudian komandan skuadron udara, mhm, mantan kadep-kadep di KRI, yaitu oh, Kadep Sin dan Kadeplek atau Kadep Senlek, mhm, kemudian mantan pejabat Korps Suplai, mmm, Kasatbek, mmm, Kasetum, oh, baik kemudian baik, mantan komandan batalion marinir, mantan komandan polisi militer, mhm, dan mantan pejabat Korps Kesehatan TNI AL, mmm, yaitu Kadiskes, Karumkit, dan Kaladogi, baik itu. baik baik, Kemudian
prosedur pengajuannya Ya, juga itu PIN itu diusulkan oleh Kasatker kepada Kepala Staf Angkatan Laut, dalam hal ini Kadiswat Persal, dengan tembusan Aspers Kasal. Selanjutnya Kadiswat Persal akan mengajukan konsep keputusan Kasal tentang pemberian PIN untuk mendapatkan persetujuan, gitu. Kemudian untuk penyematan PIN-nya itu dilaksanakan oleh pejabat yang menerbitkan keputusan atau bisa diwakilkan kepada pejabat yang ditunjuk. Oh iya, Gitu. iya. Emang ini baru ya, Maya Rosa ya, Iya. seperti PIN komandan KRI atau komandan batalion ya bagi marinir ya. Iya, Wah bisa betul. nih ya, kita ini sampaikan informasi ini, kan belum banyak yang tahu pastinya Betul, karena iya. memang baru. Ya dan kemudian nih pertanyaan selanjutnya nih Maya Rosa, mengapa nih penggunaan lencana berbeda dengan brevet dan fungsi utama lencana di lingkungan TNI Angkatan Laut? Bagaimana itu? Ya, kalau untuk penggunaan lencana itu dilihat dari dasar perolehannya. Kalau untuk brevet itu tanda kemahiran atau kualifikasi diberikan setelah prajurit menempuh pendidikan atau kursus dan berhasil lulus. Brevet menandakan skill spesifik, contohnya brevet hiu, brevet hiu kencana, kapal selam, brevet penyelam, kemudian brevet penerbang. Nah, kemudian kalau lencana itu tanda kehormatan atau jabatan diberikan atas dasar pengabdian, kesetiaan atau jabatan tertentu. Lencana tidak selalu didapat melalui latihan fisik, tapi bisa juga berupa penghargaan. Contohnya Satya Lencana Oh iya, kesetiaan ya itu. Ya dan JJMers kita akan break sejenak ya, dan bagi JJMers yang mungkin tidak bisa mendengarkan siaran langsung kita di radio, JJMers bisa melihat di kanal YouTube kita di JJM Radio dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga tekan loncengnya agar tentunya JJMers tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya dan nanti akan kita lanjutkan kembali ya Maya Rosa setelah kita jeda sejenak. Ya, JJMers kembali lagi di 107,7 FM Radio Jales Vajayamahe Suara Samudra dan di program Sailor News bersama narasumber kita Maya Rosa. Ya kita lanjutkan kembali ya Mayor ya. Setelah tadi nih kita sudah mengetahui ya tentang perbedaan brevet, PIN, kemudian lencana, terus juga tunjangan-tunjangan apa yang diberikan. Dan kita juga ingin tahu nih tentang fungsi utama dari lencana, khususnya di lingkungan TNI Angkatan Laut. Ya, baik Mbak Nina. Untuk lencana dalam lingkungan TNI Angkatan Laut memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama itu tanda penghargaan atas pengabdian atau Satya Lencana. Itu diberikan untuk apresiasi dan atas kesetiaan, jasa luar biasa atau lamanya masa dinas prajurit kepada negara dan TNI Angkatan Laut. Kemudian sebagai identitas korps dan jabatan, menunjukkan kesatuan dan kedudukan spesifik prajurit dalam organisasi TNI Angkatan Laut, misalnya lencana Korps Marinir atau Korps Khusus. Kemudian ada sebagai penanda identitas di pakaian dinas, lencana, pangkat atau lambang. Nah, itu menunjukkan kedudukan dalam struktur organisasi seperti tanda pangkat, lambang korps, kemudian emblem yang dipakai pada baret, bahu atau dada. Kemudian sebagai motivasi dan prestasi kerja, sebagai bentuk pendorong agar prajurit meningkatkan dedikasi, loyalitas, dan prestasi, sehingga dapat menjadi contoh bagi rekan sejawatnya. Baik. Ya. Kemudian secara singkat, brevet itu adalah soal kemampuan. Nah, sedangkan lencana adalah soal penghargaan dan dedikasi. Begitu Mbak Nina. Iya, baik. Dan wow, sudah pertanyaan terakhir nih Maya Rosa ya. Akhirnya tak terasa ya. Iya. Sampai juga kita ke pertanyaan terakhir kita di Sailor News ini. Pejabat yang berwenang untuk memberikan hak penggunaan brevet tersebut ya, serta kondisi apa yang menyebabkan hak penggunaan brevet ini dapat dicabut. Silahkan. Oh iya, pejabat yang berwenang adalah Kepala Staf Angkatan Laut pastinya, yang memiliki kekuasaan tertinggi. Bisa juga didelegasikan kepada pejabat di bawahnya untuk kualifikasi tertentu. Kemudian
penghargaan ini Ya. dapat juga dicabut apabila prajurit atau Ya. personil melakukan pelanggaran hukum atau disiplin. Kemudian jika personil tersebut melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin berat Ya. yang mencoreng nama baik Angkatan Laut. Jika di kemudian hari personil dianggap tidak lagi mampu menjaga standar etika dan profesionalisme yang melekat pada brevet yang diberikan. Itu Mbak Nina, jadi itu hal yang bisa mencabut tunjangan atau brevet yang diberikan. Jadi tetap ya kita harus mempertahankan nggak sih biar Iya tidak betul, dicabut ya, biar nggak terutama dicabut. Sayang ya, betul, soalnya sudah sayang, dengan susah payah susah untuk dapatkan payah, itu. betul. Iya. Dan ya, dan JJ-mers itu tadi bincang-bincang kita dengan narasumber dari Diswat Persal, Mayor Rosa, dan tentang hak personil ya, yaitu berupa tunjangan, brevet, PIN, dan juga lencana. Semoga apa yang sudah disampaikan narasumber dapat bermanfaat tentunya dan menambah wawasan untuk kita semua tentunya. Terima kasih untuk Mayor Rosa sudah berkenan Sama-sama Mbak hadir dan Nina. berbagi informasi ya di Sama-sama. Radio Jaleseva JMI. Sampai Iya. ketemu di lain waktu. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali.